Burung merpati atau yang juga dikenal dengan sebutan burung dara merupakan salah satu jenis burung yang mudah ditemui di Indonesia. Berbicara tentang merpati, burung ini biasanya digunakan untuk hobi, misalnya untuk merpati hias maupun merpati balap. Namun, selain dua hal tersebut, merpati juga dapat dijadikan bahan konsumsi. Ternak burung merpati tidak ada bedanya dengan ternak burung lain. Namun, jika menilik ke potensinya cukup menjanjikan, meski dalam ternak merpati tidak begitu lumrah di masyarakat. Lalu, siapa yang mengira dari hobi memelihara burung merpati bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat? Kamu tidak percaya? Berikut ini kisah sukses salah seorang peternak merpati. Berawal dari mencari hiburan pasca alami kebangkrutan, seorang pria asal Bantul bernama Ervan Solehantara, ia akhirnya menekuni ternak bisnis merpati hias. Bahkan dari ternak burung merpati itu, Ervan mampu melunasi hutang piutang hingga mendulang puluhan juta rupiah per bulannya. Ia menjelaskan, dulunya sama sekali tidak menyangka akan menjadi peternak burung. Menurutnya, semua berawal dari kebangkrutannya dalam merintis usaha seluler, khususnya distribusi spare part handphone. Yang di tahun 2011 hingga 2012, tiba-tiba usahanya bangkrut dan mengalami kerugian sekitar 1 miliar rupiah. Akibat kebangkrutan itu, Pak Wiro merasa butuh hiburan untuk mengobati kegagalannya. Karena teringat kesukaannya memelihara burung merpati sejak kecil, Pak Wiro pun mulai membeli sepasang merpati hias. Di tahun 2012 hingga 2013, ia memelihara sepasang merpati hias. Waktu itu, Jacobin, tapi yang sudah kualitasnya jelek. Yang ia beli sepasang Rp750.000. Selanjutnya, Pak Wiro mulai merawat merpati tersebut hingga mulai beranak pinak. Lalu ia memposting anakan merpati hias itu ke media sosial dan berujung dengan lakunya anakan tersebut. Bulan berikutnya sudah banyak miyik atau anak burung merpati yang langsung laku seharga Rp750.000 saat itu. Pada tahun berikutnya, ia mulai tertarik mengembangkan hal yang disukainya itu menjadi lebih besar. Terlebih saat itu ia melihat potensi penjualan merpati hias. Ia pun kemudian menjual mobilnya sebagai modal. Pak Wiro langsung membeli banyak jenis merpati hias dan kemudian usahanya mulai berkembang dan mampu mendulang puluhan juta rupiah. Dari tidak punya mobil, motor, dan rumah karena masih ngontrak di tahun 2013, akhirnya sampai punya tempat tinggal sendiri. Kini, omsetnya dari jual beli merpati hias mencapai 30 hingga 40 juta rupiah, merupakan merpati ternakan sendiri. Menurut Pak Wiro, perawatan merpati hias tergolong mudah. Tinggal menyediakan kandang, menyediakan tempat minum dan makan serta isinya. Kalau perlu, dikasih jamu. Berkat kesuksesan itu, membuat Pak Wiro mulai mengembangkan merpati hias hingga merpati endemik. Bahkan untuk merpati endemik, sempat diekspornya ke luar negeri. Kisah lain datang dari pria asal Malang bernama Muhammad Kusholikudin. Ia mengembangkan hobinya memelihara merpati hias menjadi ladang penghasilan. Ternak merpati dilakukan di rumahnya di kawasan Gadang, Kota Malang, Jawa Timur. Sejak 4 tahun lalu, karena ketertarikannya itu, ia mulai fokus mengembangkan merpati hias. Dengan penghasilan yang diraih mencapai puluhan juta rupiah. Udin juga mengaku saat ini hanya mengembangkan 4 jenis burung merpati, yaitu jenis Blue Nete dari Turki, German Nun, Old Dutch Capucin, dan Peligiser dari Hongaria. Untuk perawatannya cukup mudah, yang utama pada perawatan merpati jenis ini, makanan, minuman, dan kandang. Dan untuk merawat merpati, Udin mengaku rutin mengecek kondisi kandang, makanan, dan minumannya.
Selain itu, jika ditemukan ada merpati yang kondisinya tidak sehat, Udin segera memindahkannya agar tidak menular kepada merpati lain. Udin juga mengatakan pengembang biakan 4 jenis merpati itu agar hasilnya lebih maksimal dalam perawatan dan breeding. Karena merpati-merpati hasil ternakan Udin disiapkan untuk mengikuti lomba merpati hias. Untuk terjun ke bisnis ini memang membutuhkan modal yang cukup lumayan. Seperti diakui Fajar, pertama kali ia membangun Da Vinci Bird Farm di daerah Bojonggede, Cibinong, Bogor pada Agustus 2003 lalu. Fajar mengaku harus merogoh kocek 60 juta rupiah sebagai modal awal. Ongkos terbesar Fajar adalah untuk membeli merpati pejantan yang menjadi legenda kota Bandung yang bernama Sangsang. Harga jualnya waktu itu 20 juta, sedangkan 40 juta sisanya ia gunakan membeli 2 ekor merpati jantan lain plus 5 ekor merpati betina sebagai bakal indukan. Dari modal awal itu, Fajar bercita-cita ingin meneruskan keturunan legenda merpati balap tingkat nasional. Makanya ia berusaha keras untuk terus mengembangbiakan merpati piikan atau anakan dari sang juara yang bernilai jual tinggi. Berkat kerja keras dan ketekunannya, impiannya pun menjadi kenyataan. Bayangkan, untuk setiap ekor anakan dari Sangsan Van Fajar, para pecinta merpati balap berani membayar harga 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Bukan itu saja, durian runtuh juga jatuh pada medio 2007 silam. Anak merpati ke-29 dari Sangsang yang bernama Roadstar berhasil merajai berbagai event di tingkat nasional, tingkat lokal sampai nasional. Satu yang paling bergengsi, Roadstar terpilih sebagai juara 1 lomba utama nasional pada 13 Mei 2007. Berkat keberhasilannya itu, Kontan melambungkan nama Fajar selaku pemilik Da Vinci Farm. Bahkan ada penggemar merpati yang menawar Roadstar seharga 100 juta rupiah, tapi tidak ia berikan. Cerita sukses Roadstar hanya sepenggal kenikmatan berbisnis merpati balap. Di luar itu, cerita sukses Roadstar hanya sepenggal kegurihan berbisnis merpati balap. Di luar itu, Fajar hanya menikmati laba biasa-biasa saja, yaitu menjual piikan dengan harga 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Dalam 1 bulan, setidaknya Fajar berhasil menjual 5-10 ekor merpati balap. Sehingga ia mampu meraup omset hingga mencapai 20 juta rupiah setiap bulannya. Bahkan, Fajar mengaku menjalankan bisnis ini hanya sampingan saja. Sementara pekerjaan utamanya tetap menjadi pegawai kantoran. Untuk biaya perawatan merpati sendiri menurut Fajar tak terlalu mahal. Ia hanya perlu menyediakan pakan berupa jagung serta kacang hijau, plus pengeluaran untuk membayar 5 orang pekerja yang ia gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan. Karyawannya bertugas membersihkan kandang serta memberi makan merpatinya setiap hari. Seorang pebisnis merpati mutlak memiliki rasa cinta terhadap merpati-merpati peliharaan. Karena kalau mau eksis pada bisnis ini, yang paling utama harus hobi. Kalau tidak hobi, tidak akan jalan, karena pemiliknya tidak mengerti merpati. Juga harus memiliki pengetahuan yang komplit mengenai silsilah merpati-merpati yang pernah menjuarai balapan lokal maupun nasional.